ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik anak-anakku sekalian kelas 6. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa berjumpa di Google di Google Meeting ya, di Google Meet untuk hari ini. Dan kita bertemu di kesempatan hari Senin tanggal 22 Februari 2021 ya. Tanpa terasa nih kita udah di bulan Februari lagi, udah di akhir bulan Februari lagi. Dan sebentar lagi kita mungkin akan berganti ke bulan yang baru, bulan Maret ya. Dan mungkin kalau dihitung juga kebersamaan kita tidak akan lama lagi karena pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ini kita sampai bulan Juni ya. Nah, Juni mungkin nanti akan ada pelulusan. Nah, di sana satu hari yang menentukan buat kalian untuk bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya seperti ke SMP ataupun ke sanawiyah. Jadi kalau sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni tinggal 4 bulan lagi ya. Kalian belajar di SD Negeri Tegal Sari. Baik, kita awali dengan mengabsen dulu ya. Silahkan di chatnya kalian sebutkan nama kalian. Ya, silahkan sebutkan nama kalian dan kehadiran kalian. Ya, Muhammad Ridwan sudah hadir, terus Sida hadir, Nazla Nur Ajijah hadir, Nengdal Papaujia hadir, Salva Sadia hadir, Sinta Afrilia hadir, Hana Solihah hadir, ya. Hana Solihah hadir, baru ya Hana Solihah, terus Cahya Citra Nur Aini Jamila hadir, ya. Hopipah Fitriansah hadir, M. Ejar hadir. Siapa lagi yang belum? Sudah, oh Reva Astiani hadir. Semuanya ada 13, ada 12 ya. Nah, Reva, Ejar, Hopipah, Cahya, Hana, Sinta, Salpa, Neng Dalpa, terus Nazla, si Nazla, ya segitu. Muhammad Rizwan yang paling atas ya. Udah. Baik, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran tema 7 ya. Kita akan belajar di tema 7 tentang kepemimpinan dan melanjutkan kita ke tema berikutnya ke subtema berikutnya yaitu subtema 3, ayo memimpin. Ya silakan di bukunya kalian tuliskan ya, kalian tuliskan temanya tema 7, kepemimpinan subtema 3. Ya, subtema 3. Ya, baik, kita mulai untuk yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3 yaitu ayo memimpin. Setelah kemarin kita di subtema 2 pemimpin idolaku. Nah, sekarang untuk subtema 3 yaitu ayo memimpin. Nah, untuk pembelajaran 1 ini untuk muatan PKN ya kita akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Silakan kalian dicatat nih karena mungkin ini ada nanti di pertanyaan ya. Karena nanti Bapak akan memberikan 3 soal pertanyaan kepada kalian. Nah, di antaranya salah satunya ini nih ya. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, silakan tulis sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Yang pertama ya, pemimpin itu harus jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Terus yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan disiplin. Mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan disiplin. Ya, maksudnya kalau misalkan ada anggotanya ya misalkan kalau ketua kelas ada siswanya di kelas misalkan yang tidak disiplin, maka seorang pemimpin itu harus mampu bersikap tegas ya, misalkan mengatasinya ataupun memberikan teguran kepada anggotanya yang tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Nah, itu ya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Kemudian sikap seorang pemimpin yang berikutnya yaitu mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang kelima, mampu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Yang kelima, mampu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu membawa anggotanya ya yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam, mampu menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Ya, jadi jangan mentang-mentang sebagai seorang pemimpin ya, tidak menerima tidak menerima kritik dari anggotanya. Kemudian yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Ya, seorang pemimpin juga harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi harus punya perilaku baik, harus punya suri tauladan yang baik sehingga menjadi teladan bagi anggotanya. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin di kelas, ketua kelas ya, berarti dia itu harus mempunyai perilaku yang baik ya, jujur misalkan, terus sikapnya menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi anggotanya. Ya, selanjutnya untuk pembelajaran 4 tentang penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Ya. Jadi ini ada nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Nah, ini contoh-contoh nilai kepemimpinan ya yang sesuai dengan Pancasila. Ya, kemudian untuk pembelajaran tiganya, penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan, bersama-sama membangun pos ronda, bersama-sama membangun jembatan, dan yang keempat bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Nah, kalau sekarang musim banjir ya, nah di daerah lain tapi di kita tidak ya, alhamdulillah tidak ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kalau menerapkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Ya, selanjutnya untuk pembelajaran 5 masih untuk muatan PKN, penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda, ya. Ini harus nih, ya. Jadi kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga, misalkan dengan rumah sebelah, ya, dengan rumah-rumah yang ada di sekitar kalian. Nah, ini merupakan nilai kekeluargaan yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian nilai kekeluargaan lainnya yaitu bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga, ya. Nah, selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terus yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat.
Yang keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Nah, ini harus ya. Terus bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Nah, kemudian sekarang untuk muatan bahasa Indonesia masih tentang pidato ya. Nah, di sini tentang pesan dalam pidato kepemimpinan. Nah, pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan ada yang tidak. Nah, pesan yang disampaikan secara langsung misalkan dalam bentuk ajakan dan imbauan. Nah, misalkan seorang yang berpidato itu menyampaikan ajakan dan himbauan. Nah, ini merupakan satu pesan yang disampaikan secara langsung dalam pidato. Kemudian pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato, yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Kemudian untuk pembelajaran tiganya, mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Nah, dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut dengan gagasan utamanya ya. Jadi ketika kita mau menyusun teks pidato ya, yang pertama kita kita harus menentukan topik yang akan dibahas dulu ya. Kemudian yang kedua, selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan dan pesan. Nah, jadi selain ada gagasan pokok tadi ya, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan dan pesan. Ya, selanjutnya ini yang penting juga nih. Ini harap dicatat ya karena nanti ada di pertanyaan nih. Silakan dicatat ya. Ini jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Jadi ini cara menyimak pidato dengan baik. Jadi kalau kita misalkan hadir dalam sebuah acara, terus dalam acara tersebut ada yang berpidato. Nah, cara menyimak yang baiknya bagaimana? Nah, dicatat ya, karena ini nanti ada dalam pertanyaan, ada dalam soal nih. Yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Ya, yang pertama kita harus fokus nih. Kalau kita mendengarkan pidato, ya, baik itu mendengarkan ceramah, misalkan di acara-acara sekarang Isra Miraj kalau sekarang ya, kita harus fokus terhadap isi pidato tersebut, apa yang disampaikan oleh yang berpidato tersebut. Kemudian kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Jadi kita harus mendengarkannya dengan baik ya, harus fokus tadi ya, fokus terhadap isi pidato, kemudian mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Nah, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan pidato, alangkah baiknya kalau kita misalkan membawa catatan, ya. Terus supaya tidak lupa kita catat hal-hal penting yang disampaikan oleh yang berpidato. Nah itu. Kemudian yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Tulis juga ya, selain hal-hal penting, tuliskan kesimpulan dalam pidato. Nah itu cara menyimak pidato yang baik ya. Jadi yang pertama fokus terhadap isi pidato, yang kedua mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik, yang ketiga mencatat hal-hal penting dalam pidato, yang keempat menuliskan kesimpulan dalam pidato. Ya. Ya, selanjutnya menggali informasi teks pidato dari berbagai media ya. Jadi pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Kemudian ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Selanjutnya tujuannya agar dapat memahami isi pidato, serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Ya, selanjutnya kita ke muatan IPA nih, ke muatan ilmu pengetahuan alam. Jadi tema sebelumnya, bahkan di subtema sebelumnya kita sudah membahas tentang
pubertas, masa pubertas. Nah, sekarang di sini di subtema 3 di tema 7 ini ada bahasan tentang persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Nah, saat memasuki pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Nah, ini mungkin terasa oleh kalian ya. Kalau sekarang misalkan udah kelas 6, nah biasanya kalian mulai mencari teman nih ya. Karena biasanya ketika memasuki masa pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Bahkan biasanya nih orang ataupun seorang anak yang sudah masuk pubertas lebih dekat ke temannya daripada ke orang tuanya ya. Kemudian teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Nah, biasanya ya karena banyak berteman tadi, jadi teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupanmu. Jadi alangkah baiknya nih kalau misalkan kalian berteman, mencari teman yang baik ya. Jadi jangan asal gaul aja, jangan mencari teman yang bisa membawa kalian ke hal-hal negatif. Tetapi carilah teman yang baik, teman yang bisa membawa kamu ke hal-hal yang positif. Kemudian oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman yang baik. Ya, jadi temannya jangan asal aja ya, tapi pilih teman yang baik, yang punya perilaku baik, yang bisa menjadi contoh buat kalian. Nah, itu. Kemudian selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Nah, ini nih ya. Kalian harus juga bisa memilih tayangan-tayangan seperti di televisi ya. Kalian harus harus memilih juga ya, jangan asal tonton aja. Terutama sekarang ya di media-media sosial atau misalkan di YouTube ya. Kalian harus pilih juga tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kalian. Jadi pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu. Ya, selanjutnya saat memasuki masa pubertas kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau perempuan ya. Misalkan di sekolah nih ataupun di tempat teman umum lainnya. Jadi kan biasa sudah suka ada aturannya ya. Ini toilet laki-laki, ini toilet perempuan. Nah, saat memasuki masa pubertas kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah khusus untuk laki-laki atau perempuan. Ya, kemudian selanjutnya cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ya, silakan ini catat nih, karena nanti ada ya di soal nih, cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Ya, jadi harus rajin mandi nih ya, mentang-mentang libur sekolah nggak mandi ya. Terus membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Karena ya untuk masa pubertas ini di usia-usia kalian rentan untuk tumbuhnya jerawat. Kemudian yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar ataupun buang air kecil. Serta menyiram kloset dengan bersih. Biasakan ya, mencuci tangan setiap hendak ataupun selesai buang air besar ataupun buang air kecil, dan juga menyiram kloset dengan bersih. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kalian lakukan ketika kita sudah memasuki masa pubertas. Kemudian mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Nah, biasakan untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Nah, ini kita harus udah membiasakan hal seperti ini ya. Kalau misalkan habis berolahraga ataupun habis main biasanya suka berkeringat nih. Nah, alangkah baiknya kita harus mengganti pakaian yang lembab yang udah basah oleh keringat ya. Jadi kita harus udah membiasakan hidup sehat nih sekarang ya. Kemudian biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Jadi kalau di rumah misalkan ya, kita sekarang harus terpisah nih handuk dengan orang tua kalian atau dengan adik kakak kalian ya. Jadi harus udah punya handuk masing-masing, udah harus punya ya handuk yang biasa dipakai oleh masing-masingnya. Kemudian sekarang untuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara ya di bidang pendidikan nih.
Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN, ya. Yang kedua, peduli terhadap pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Selanjutnya, kerjasama di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terus yang kelima, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Nah, selanjutnya sekarang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi. Nah, biasanya ya, dalam program ini, dalam program pertukaran pelajar, biasanya yang dikirim ke luar negeri itu, ke negara-negara ASEAN itu sebagai program pertukaran pelajar, suka diberikan beasiswanya ya, didanai oleh pemerintah. Kemudian menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Kemudian menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu ya, anak-anakku sekalian, pembelajaran untuk tema 7 subtema 3. Nah, baik. Sekarang sebelum kita tutup untuk penyampaian materi ini, ada tugas nih yang harus kalian kerjakan ya. Tugas untuk tema 7, subtema 3 untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 ya sekarang. 22 ya. Hari, tanggal 22 Februari 2021 ya. Bapak semalam nih jam 1 nulisnya, jadi dikira udah besoknya 23, ternyata masih 222. Baik, nanti di sana silakan tulis di buku kalian tugas tema 7 subtema 3 hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Terus di sana tulis nama kalian ya, nama ya, isi dengan nama kalian. Dan nanti tugasnya seperti biasa ya, dikerjakan di buku tugas, terus dipoto kalau sudah selesai dan kirim ke grup tugas. Nah, ini untuk tugas hari ini, hari Senin. Ya baik, pertanyaannya ya, silakan dicatat pertanyaannya. Nomor 1, sebutkan 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan kalau nggak salah ada 5 ya. 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dituruti oleh anggotanya ya, pemimpin yang menjadi teladan bagi anggotanya. Silakan ya. Nomor 1, sebutkan tiga saja ya. 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekali lagi, nomor 1, sebutkan 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, sebutkan 3 cara menyimak pidato yang baik. Yang ketiga, sebutkan 3 cara menyimak pidato yang baik. Tadi ada kan ya, Bapak juga disuruh mencatatnya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang sedang berpidato, misalkan dalam suatu acara, terus bagaimana cara kita menyimak pidato tersebut ya. Nah, pertanyaannya untuk nomor 2, sebutkan 3 cara menyimak pidato yang baik. Sekali lagi, sebutkan 3 cara menyimak pidato yang baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nomor 3, soalnya bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ya, dan kalian bisa dilihat juga di layar ya. Di layar soalnya nomor 1 sampai nomor 3. Baik, sekali lagi Bapak sebutkan. Untuk nomor 1, sebutkan 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nomor 2, sebutkan 3 cara menyimak pidato yang baik. Nomor 3, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Ya. Nah, itu soal untuk
hari ini dan silakan kerjakan di buku tugas kalian. Terus nanti kalau sudah selesai kalian foto dan kirim tugas berupa foto ke grup tugas, ke grup WA tugas kalian ya. Ya baik, ada yang tertinggal? Ya silakan kalau ada yang tertinggal minta diulang saja ke Bapak ya dan bisa diaktifkan suaranya atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup ya, kita akhiri untuk penyampaian materi dan kita kembali ya. Ini ada yang baru gabung nih. Ya gak apa-apalah. Baik, ada yang bertanya untuk materi hari ini? Silakan diaktifkan suaranya, pesan suaranya silakan. Apa? Tidak Iya, ada. cek. Halo. Oh, tidak cukup ya. Jadi sudah jelas untuk pertanyaannya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Sudah menulis tiga ya. Tidak. Kalau yang sudah Tidak. menulis soalnya yang tiga tadi silakan dilambaikan tangannya. Tangannya dilambaikan. Oh, berarti sudah ya, sudah selesai ya. Baik ya, silakan tugasnya dikerjakan dan nanti silakan dikirimkan ke grup tugas ya, sebagai tugas untuk hari ini. Baik, terima kasih yang udah gabung dan sekarang yang gabung hanya 15 orang ya. Gak apa-apa dan bagi yang gabung terima kasih sekali dan tentu saja bagi yang gabung ada penilaian tertentu bagi kalian ya. Jadi yang aktif dan tidak aktif tentu saja nanti dalam penilaiannya akan berbeda ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak berikan untuk kesempatan hari ini ada manfaatnya untuk kalian. Dan tidak lupa juga nih terima kasih kepada Bapak, Ibu, para orang tua wali murid yang mungkin ada di belakangnya ya. Baik, terima kasih nih atas bimbingannya. Dan jangan lupa kepada orang tua untuk selalu memperhatikan, membimbing. Ya Bapak, saya juga minta kepada Bapak orang tua untuk selalu membimbing ya pembelajaran putra-putri kita di rumah. Baik, terima kasih kepada semuanya ya. Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan silakan bisa keluar dari meeting karena kita sudah selesai untuk kesempatan hari ini ya. Baik, silakan kalau yang mau keluar ya karena sudah selesai untuk pembelajaran hari ini.